Perkenalkan, nama saya Nadi Jirani Putri, NIM 119290042. Perkenalkan, nama saya Natesa Fadila dari TPB 3, NIM 119290024. Nama saya Widodo Wahyu Muarif, NIM 119340007 dari TPB 3 Teknik Sistem Energi. Perkenalkan, nama saya Noni Christine Siregar, 119270043, saya dari Prodi Kimia, saya dari kelas TPB 3. Nama saya Oktavi Ismail Saputri, NIM 119331004, kelompok 13 TPB 3, Prodi Teknik Biosistem. Perkenalkan, nama saya Raka Waskita, NIM saya 1193119, saya dari program studi Teknik Biosistem dari kelas TPB 3. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang charger wireless. Pengisian daya tanpa kabel, wireless charger. Pengisian daya tanpa kabel atau wireless charger adalah salah satu teknologi yang akhir-akhir ini banyak dikembangkan oleh perusahaan telekomunikasi. Wireless charger merupakan sebuah perangkat yang dapat mengisi baterai tanpa menggunakan kabel atau konduktor dalam proses penyaluran energi. Perangkat ini banyak diaplikasikan pada pengisian daya pada telepon genggam. Perangkat ini juga dapat digolongkan dalam perangkat nirkabel, yang dimana wireless charger ini merupakan pengaplikasian dari induksi elektromagnetik. Sama seperti sistem komunikasi tanpa kabel lainnya, wireless charger memerlukan pemancar dan penerima dalam penyaluran energi ke suatu perangkat elektronik. Mirip seperti transformator, perangkat ini mempunyai dua buah kumparan. Kumparan ini terletak pada masing-masing transmitter atau pemancar dan receiver atau penerima. Pada sebuah transmitter tersusun beberapa komponen elektronika yang berfungsi sebagai mengubah arus, pengatur arus, dan menurunkan arus sebelum arus tersebut dipancarkan oleh kumparan. Sedangkan pada receiver juga tersusun komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyeara arus dan penyimpan arus sementara setelah diterima oleh kumparan. Desain sistem. Secara umum, bentuk atau sistem dalam pembuatan sebuah perangkat pengisian daya nirkabel dapat digambarkan dalam diagram blok sebagai berikut. Untuk mengoperasikan alat ini, diperlukan tegangan input AC (alternating current) 220 volt 50 Hz. B. Power supply atau adaptor. Power supply merupakan bagian yang terdiri dari komponen-komponen yang tergabung dalam transmitter, yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC, dan juga sebagai penurun tegangan. C. Inverter. Inverter merupakan bagian yang terdiri dari komponen yang berfungsi untuk merubah tegangan DC menjadi AC, sebelum dialirkan ke kumparan pemancar. D. Kumparan pemancar. Kumparan pemancar merupakan bagian yang berfungsi untuk mengubah arus menjadi flux medan magnet atau memancarkan flux medan magnet yang akan diterima oleh kumparan penerima. E. Kumparan penerima. Kumparan penerima merupakan bagian yang berfungsi untuk menerima gelombang magnet dan mengubahnya menjadi arus listrik. F. Rektivier. Rektivier merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC, sekaligus sebagai penyearah arus. Dalam pembuatan alat ini, kita harus memperhatikan dua bagian utama, yaitu bagian pemancar atau transmitter dan bagian penerima atau receiver. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan sebuah wireless charger ini ialah
menyiapkan komponen-komponen elektronika yang sesuai dengan digambar, menyiapkan papan PCB, timah, kawat tembaga, skrup, bahan untuk membuat wadah bagian pemancar dan penerima, dan satu buah softcase yang sesuai dengan handphone Anda. Lalu, siapkan juga alat-alat kerja seperti solder, gunting, gergaji, dan obeng. Setelah bahan dan alat sudah siap, maka rangkailah komponen-komponen elektronika pada papan PCB. Untuk bagian transmitter, sesuaikan dengan gambar rangkaian yang telah disediakan. Kemudian, buat kumparan kawat hingga diameter tertentu. Lalu, satukan pada rangkaian pemancar. Selanjutnya, satukan papan PCB tersebut dengan skrup pada dudukan wadah pemancar yang telah dibuat. Wadah tersebut dibuat sesuai dengan bentuk rangkaian pemancar dan sesuai dengan keinginan. Setelah itu, hubungkan rangkaian tersebut pada sebuah adaptor. Setelah bagian pemancar selesai, selanjutnya kita akan membuat bagian penerima. Dalam pembuatan bagian penerima tidaklah berbeda dengan bagian pemancar. Yang membedakan hanyalah komponen elektronika dan rangkaiannya saja. Komponen elektronika tersebut dirangkai sesuai dengan gambar rangkaian penerima atau receiver yang telah disediakan. Kemudian, buat kumparan penerima dengan diameter yang sama dengan diameter kumparan pemancar. Satukan kumparan pada rangkaian yang telah dirangkai. Lalu, skrup papan PCB. Kelebihan dari wireless charging yang pertama adalah praktis, karena tidak perlu menghubungkan kabel dan colokan USB langsung ke perangkat mobile. Lalu, wireless charging juga dinilai lebih aman karena kemungkinan terjadinya korsleting sangat kecil. Selain itu, teknologi wireless charging juga ramah lingkungan karena sifatnya non radiatif. Bahkan, perangkat alat wireless charging dapat diletakkan di setiap sudut tempat umum tanpa harus menyediakan berbagai charger dengan konektor yang berbeda. Kelemahannya yaitu pengisian daya berjalan sangat lama saat melakukannya. Secara wireless dibandingkan dengan menggunakan kabel, harganya jauh lebih mahal dibandingkan alat charger konvensional. Penggunaan listrik pada wireless charging juga ternyata lebih besar dibandingkan dengan yang kabel. Pengembangan ke depan dari wireless charger adalah memperkuat dan memperbesar induksi elektromagnetik agar dapat mempercepat pengisian. Yang kedua, memperbesar luas permukaan pemancar agar dapat digunakan oleh beberapa perangkat. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian. Audio Jungle.